semua, kami dari mahasiswa KKN Universitas Udayana, Desa Dani Puri Kelor. Kali ini kami akan menyampaikan materi SMP kelas 3. Selamat menyaksikan! Oh ya, sebelum ke videonya ada informasi nih. Jangan lupa ditonton, diperhatikan baik-baik, dan dipelajari juga ya. Karena nanti kita akan berikan pertanyaan dan bisa dijawab oleh kalian. Dan akan mendapatkan reward atau hadiah dari kita loh. Langsung aja yuk ke video pembelajarannya. Sistem ekskresi, reproduksi, dan koordinasi. Metabolisme tubuh menghasilkan zat sisa yang harus dikeluarkan dari dalam tubuh, di mana organ tubuh yang mengeluarkan zat sisa tersebut disebut dengan organ ekskresi yang berupa kulit, ginjal, hati, dan paru-paru. Kulit mengekskresikan keringat yang mengandung air, lemak, urea, dan garam. Ginjal mengekskresikan urin, dan urin dibentuk melalui proses filtrasi pada glomerulus, reabsorpsi pada tubulus ginjal, serta augmentasi. Hati mengekskresikan empedu sebagai hasil perombakan sel-sel darah merah, serta paru-paru mengekskresikan karbon dioksida dan uap air. Alat ekskresi dapat mengalami gangguan, misalnya ginjal, mengalami kencing batu, diabetes mellitus, nefritis, dan hematuria. Sistem reproduksi laki-laki terdiri dari alat kelamin dan dalam dan alat kelamin luar. Alat kelamin bagian luar terdiri dari penis dan skrotum. Sedangkan alat kelamin bagian dalam terdiri dari testis, epididymis, vas deferens, prostat, vesica seminalis, dan kelenjar bulboreter. Skrotum menghasilkan sperma sebagai sel kelamin jantan. Sistem reproduksi wanita terdiri dari alat kelamin dalam dan alat kelamin luar. Alat kelamin luar terdiri dari lubang vagina, labia mayora, labia minora, mons pubis, dan klitoris. Sedangkan alat kelamin dalam terdiri dari ovarium, tuba falopi atau oviduk, dan uterus atau rahim. Ovarium menghasilkan sel telur atau ovum sebagai sel kelamin betina. Bila terjadi pembuahan sel telur oleh sperma, maka akan terjadi kehamilan. Namun bila tidak, endometrium pada dinding rahim akan meluruh sehingga wanita mengalami menstruasi. Sistem reproduksi dapat mengalami gangguan, misalnya terinfeksi penyakit AIDS, HIV, sifilis, dan gonore. Sistem koordinasi pada manusia terdiri dari sistem saraf, sistem indera, sistem hormon. Di mana sistem saraf terdiri dari sistem saraf sadar dan sistem saraf tak sadar. Sistem saraf sadar dibedakan menjadi sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi parasimpatetik. Alat indera manusia terdiri dari indera penglihatan atau mata, indera pendengaran dan keseimbangan atau telinga, indera penciuman atau pembau yang disebut hidung, dan indera pengecap atau lidah, serta indera peraba dan perasa yang disebut dengan kulit. Sistem endokrin menghasilkan hormon yang berfungsi untuk mengatur aktivitas tubuh, metabolisme, reproduksi, pertumbuhan, dan perkembangan, di mana kelenjar endokrin pada tubuh manusia meliputi kelenjar hipofisis, tiroid, paratiroid, adrenal, pankreas, dan kelenjar kelamin. Kelangsungan hidup organisme. Untuk menjaga kelangsungan hidup dan melestarikan jenisnya, maka setiap makhluk hidup harus dapat beradaptasi, lolos dalam seleksi alam, dan dapat berkembang biak. Adaptasi adalah kemampuan suatu organisme untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan. Adaptasi dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Semakin tinggi kemampuan beradaptasi, maka semakin tinggi pula kemungkinan kelangsungan hidupnya. Seleksi alam adalah proses kelangsungan hidupan suatu organisme terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di alam. Alam melakukan seleksi terhadap jenis-jenis organisme yang hidup sehingga organisme yang tidak mampu beradaptasi tidak akan dapat bertahan hidup. Perkembangbiakan merupakan kemampuan untuk menghasilkan keturunan, di mana keturunan yang dihasilkan mempunyai ciri khas seperti induk sehingga dengan berkembang biak, kelestarian jenisnya dapat dipertahankan. Perkembangbiakan dapat terjadi secara vegetatif atau aseksual dan generatif atau seksual. Perkembangbiakan tingkat sel terjadi melalui pembelahan sel, di mana proses ini terjadi pada sel-sel tubuh berlangsung secara mitosis, sedangkan pembelahan sel pada pembentukan gamet atau sel-sel kelamin terjadi secara meiosis. Halo adik-adik, bagaimana dengan videonya? Bermanfaat banget bukan? Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video pembelajaran ini. Jangan lupa untuk tetap belajar di masa pandemi ini
dan tetap patuhi protokol kesehatan dengan cara pakai masker, Jaga jarak. Dan cuci tangan. Sampai sampai jumpa. jumpa.